Perkenalkan, nama saya Fatimah Rumain. Saya dari Pesantren Khotamun Nabiyin Jakarta. Saya dari Marhala Al-Murtada. Di sini saya akan menjelaskan ilmu mantik atau disebut dengan ilmu logika. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan ilmu mantik atau ilmu logika dengan judul mafhum dan misdak. Nah, di sini saya akan membaca terlebih dahulu buku yang saya bawa karena buku ini adalah dengan tulisan bahasa Arab. Mafhum dan misdak. Nah, al-mafhum nafsu al-makna bima huwa ay nafsu surati al-zihnati munantaza'ati min hakiki al-usya'i wa misdaki ma yuntabiqu alaiha mafhum aw hakikatu syai'i allazi nazza'u minhu suratu allazina mafhum fal suratul allazina innahu lil musamma Muhammadin mafhumu zu'iya wa syahsu kharjiyun hakiki misdaqu wa suratan allazihinatan mimakna hayani mafhumun qalil wa farudatu al-mahzudatu wa ma yadkhulul muhtamin al-kulliyati kal insani wal farsi wa tayri musaddiqun wal musari allazihinati lil makna al-dami mafhum kullilun wa ma yantabiqu alaihi wa huwa al-adama hakiki musaddiqun wa hukaza al-labdu nazari ya'rafu min bima qalil awali anna mafhum qad yakunu qur'ina hakiki wa usaddiqu wa ya'rafu min salata an middaki al-yahbu an yakuna lil amurul muzudatu wal hakiki al-ainahu bal musaddiqun wa kullu ma yanbiqu alaihi mafhum wa inna kana amru adati mimma hakalahu fil a'yan. Oke, yang pertama mafhum. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mafhum. Nah, secara bahasa, mafhum atau pemahaman atau pengertian ini dalam ilmu mantik, mafhum itu adalah pengertian umum yang dimana dia itu hanya berada dalam pikiran kita tentang sesuatu. Nah, tanpa melihat apakah objek itu benar-benar ada di dunia nyata atau tidak. Nah, jadi mafhum ini dia itu bersifat konseptual. Nah, dia ini hanya berada di dalam pikiran atau mental dan bersifat universal. Nah, misalnya nih ketika kita mengatakan manusia, nah maka mafhumnya itu adalah makhluk hidup yang berakal dan bisa berbicara. Nah, tanpa menunjukkan siapa atau di mana orang itu. Nah, contoh saya berikan dua contoh. Yang pertama itu kata manusia. Nah, kata manusia ini mafhumnya itu makhluk hidup yang berpikir dan berakal dan dia itu bisa berbicara. Nah, contoh yang kedua itu kata kuda. Mafhumnya itu hewan. Dia itu berkaki 4 dan dia itu bisa digunakan untuk tunggangan. Nah, itu penjelasan dari mafhum. Yang kedua yaitu misdak. Nah, apa sih misdak itu? Jadi misdak itu adalah secara bahasa dia itu sesuatu yang membenarkan atau objeknya itu sesuai dengan suatu pengertian. Dalam ilmu mantik itu misdak itu adalah contoh nyata di dunia yang sesuai dengan mafhum. Nah, jadi di sini ada dua contoh, tapi sebelum saya memberikan dua contoh ini, saya mau kasih tahu sebelumnya. Sebenarnya misdak itu dia itu bersifat realitas eksternal. Nah, dia itu adalah individu atau objek nyata yang menjadi penerapan dari pengertian yang dipikirkan. Terus, nah contohnya yang pertama kata manusia. Kata manusia itu misdaknya kayak Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Rumain, dan semua individu yang termasuk manusia.
Terus contoh yang kedua, misdaknya contoh yang kedua itu kuda. Nah, misdaknya kuda itu kayak kuda itu kuda putih memiliki pemilik sahabat Nabi, terus kuda pacuan di lomba, terus kuda di kebun binatang. Nah, itu adalah contoh yang kedua dari si misdak. Nah, terus apa hubungan mafhum dan misdak ini? Nah, hubungan mafhum dan misdak ini yang pertama itu mafhum itu dia adalah ide umum dalam pikiran, sedangkan misdak dia itu adalah wujud nyata yang cocok dengan ide tersebut. Nah, jadi contohnya mafhum air. Nah, mafhum air ini dia adalah cairan yang jernih. Nah, dia itu tidak berwarna dan tidak berbau. Nah, yang menghilangkan dia itu juga menghilangkan dahaga. Misdaknya itu adalah air gelas, air sungai, dan air hujan dan seterusnya. Nah, jadi itu hubungan mafhum dan misdaknya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari mafhum dan misdak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.